Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya mulai dengan mempresentasikan hasil kerja saya, perkenalkan, nama saya Yosani Numdini, NIM 1803030149, kelas C, semester 6, prodi sosiologi. Materi yang saya bawa pada saat hari ini adalah memanfaatkan faktor manusia untuk mengatasi korupsi. Part yang pertama, dinamika pengambilan keputusan moral, kebijakan, integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai berisiko, berpotensi negatif, berkonsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan tertangkap, yaitu ketatnya kontrol internal dan eksternal dan mekanisme deteksi dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelembanan. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan, namun dalam kehidupannya sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Dengan dihadapkan pada pilihan terkait integritas, diasumsikan bahwa seorang akan melakukannya berkonsistensi dengan nilai-nilai pribadinya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Memang korup perilaku sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari mereka yang terlibat. Dalam sistem integritas yang berfungsi dengan baik, individu menggunakan kekuasaan diskresioner dengan bijaksana, menilai secara adil, memimpin dengan pemberi contoh dan bicara terhadap pelanggaran kenyataan tentu saja lebih menentang. Wawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan yang tidak etis seringkali dibuat oleh orang-orang yang secara umum berperilaku etis. Namun banyak kebijakan integritas tidak diambil memperhitungkan kemungkinan bahwa kompas moral individu-individu ini mungkin gagal. Wawasan perilaku membuat kasus untuk kebijakan integritas didasarkan pada pemahaman bahwa bahkan pembuat keputusan yang bermaksud baik terkadang gagal membuat pilihan etis terbaik dan dapat bekerja untuk mencegah kekurangan etika ini. Memahami siapa yang melakukan kesalahan, di mana situasi seperti apa yang sering menentukan jenis pencegahan yang digunakan. Part yang kedua, namun pelanggaran tidak selalu merupakan keputusan yang disengaja atau tindakan berdasarkan niat buruk. Sebaliknya, pilihan moral adalah proses yang dinamis. Bukti menunjukkan bahwa individu menyeimbangkan pilihan moral mereka dengan terus-menerus membandingkan arus mereka, persepsi dari moral dengan titik acuan moral mereka sendiri. Titik acuan moral mewakili tingkat integritas yang dianggap individu dapat diterima secara moral untuk dirinya sendiri. Jika mereka menemukan bahwa tindakan mereka terlalu menyimpang dari titik referensi pribadi mereka, mereka melawan beberapa orang cenderung memiliki acuan moral yang relatif tinggi poli, sementara orang lain mungkin membiarkan diri mereka bertindak lebih egois. Kesimpulan utama berikut ini dapat diambil dari penelitian perilaku. Yang pertama, mayoritas orang mengikuti pedoman moral
yang mengarahkan mereka, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Namun, mereka juga cenderung memberi kelonggaran dan mungkin menyimpang dari jalan moral ketika diberi kesempatan. Ini berlaku khususnya bila manfaat langsungnya menarik dan biayanya jauh, tidak mungkin atau di masa depan. Yang kedua, tidak ada yang suka kehilangan. Orang membuat pilihan demi kebaikan mereka sendiri, sadar diri dan tidak sadar, dan mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mereka hidup dengan mereka. Yang berikut, orang tidak suka dihadapkan perilaku tidak etis mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka mungkin menerapkan pembenaran untuk membuat disonansi antara moral mereka, standar dan perilaku aktual mereka tanpa kurang serius. Kekuatan intrinsik ini motivasi tergantung pada identitas moral individu, norma sosial yang berlaku, dan lainnya. Kontak keseimbangan moral, tindakan atau buruk seringkali menghasilkan keinginan di pihak individu untuk melakukan tindakan altruisme atau pembersihan. Sebaliknya, melakukan sesuatu yang baik dapat menghasilkan perasaan berhak atas perilaku curang atau egois. Yang ketiga, proses keseimbangan moral ini seringkali tidak disadari. Untuk misalnya, seorang mungkin memberikan sumbangan untuk amal menghilangkan perasaan bersalah tanpa sepenuhnya menyadari hal ini proses. Begitu juga dengan individu yang pernah berakting dalam acara yang sangat altruistik, mungkin merasa literasi untuk menjadi sangat egois. Keseimbangan moral tidak terbatas pada konteks tertentu. Rasa bersalah diperoleh dalam satu situasi dapat membuat seseorang bertindak dengan cara moral dengan cara yang sama sekali berbeda. Terlepas dari moral yang sebenarnya, konsekuensi dari tindakan mereka, orang mungkin merasa lebih bermoral ketika bobot sebuah pengalaman, misalnya menahan rasa sakit atau diperlakukan tidak adil, dapat membuat orang merasa dilisensikan untuk menjadi egois. Ini adalah pembenaran umum untuk perilaku korup faktor luar dan bervariasi antara orang-orang dan lintas situasi dan keadaan. Oleh karena itu, kebijakan integritas harus menargetkan mayoritas dan dirancang untuk mendukung dinamika dan mendorong pilihan etis. Misalnya, menyajikan kerangka kerja digunakan dalam sistem integritas Australia untuk secara efektif menargetkan kebijakan integritas ke mayoritas individu yang tidak menunjukkan kecenderungan kriminal. Part yang keempat, pada dasarnya, kebijakan integritas dapat berdampak pada dinamika internal pengambilan pilihan moral dan mendorong individu untuk mengikuti pedoman moral mereka dengan cara untuk memengaruhi titik acuan moral seseorang dalam dua cara. Cara yang pertama, meningkatkan titik acuan moral. Meningkatkan titik acuan moral menyebabkan orang membandingkan tindakan mereka sendiri dengan standar internal yang lebih tinggi, jelas mendefinisikan ekspektasi etis, dan meningkatkan relevansi integritas dan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik dapat membantu menyesuaikan poin referensi atas informasi yang mengecewakan. Pengawasan yang tidak percaya dapat pada giliran menurunkan titik acuan moral yang digunakan seorang untuk menilai perilakunya sendiri. Yang kedua, meningkatkan titik acuan moral. Bahkan individu dengan internal yang sangat tinggi standar moral terkadang gagal untuk mengikutinya. Jika ini terjadi, disonansi muncul. Kontak model penyelarasan nilai Australia. Model penyelarasan nilai-nilai Australia didasarkan pada anggapan bahwa tidak semua orang seperti itu sama, dan bahwa tidak semua individu dalam organisasi memiliki nilai yang sama. Itu tiga kelompok berikut yang diasumsikan ada dan mewakili bagian relatif
yang berbeda antara karyawan organisasi manapun. Demikian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.